Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrizal Zarkani, peserta Latsar CPNS tahun 2021 pada PPSDM Regional Bandung, kelompok 3 angkatan 33. Berikut ini adalah mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, penjelasan terkait mind map ini marilah kita saksikan video selanjutnya. Berikut ini adalah mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertama-tama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada titik-titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu pertama, adanya puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Kedua, berdirinya Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Organisasi Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Ketiga, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda atau yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI yang menjadi titik penting sejarah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya 4 konsensus dasar, di mana setiap bangsa itu harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Adapun 4 konsensus dasar tersebut yaitu: pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, simbol-simbol negara. Simbol-simbol negara adalah identitas negara kita yang membedakan dengan negara lain. Simbol-simbol negara terdiri dari bendera negara yaitu sangsaka merah putih, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya kita masuk pada nilai-nilai bela negara. Adapun definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan yang warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam usaha bela negara, salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan akan tanah air Indonesia. Tanah dan air merupakan dua kata yang merujuk pada Kepulauan Nusantara, rangkaian kepulauan yang menjadikan air atau lautan bukan sebagai pemisah namun justru sebagai pemersatu dalam wilayah nasional.
Kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Bangsa yang majemuk, bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya bukan karena belas kasihan dari penjajah, namun direbut dengan segala pengorbanan jiwa dan raga. Hal terpenting pada pengembangan kesadaran bela negara berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Berikutnya adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata tanpa pamrih, didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Terakhir, kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN, peran dan tugas pegawai ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Terdapat beberapa contoh implementasi bela negara sebagai ASN diantaranya: menjadi contoh di tengah masyarakat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memegang teguh ideologi Pancasila, berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja. Demikianlah penjelasan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.